sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, entah itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta seluruh nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu akhir Islam. Janji Allah kepada orang-orang yang selalu berdoa, mau dapat rezeki, mau dimudahkan urusannya, mau dapat kasih sayang dari Allah, mau dapat jodoh, mau dapat yang ada di dunia ini dan di akhirat. Caranya hanya satu, yaitu menengadahlah ke langit dan mintalah ke langit dan sujudlah di bumi dan mohon perbanyaklah memohon kepada Allah. Sejatinya Allah itu zat yang baik, atau yang disebut Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu zat yang baik dan Allah menyukai hal-hal yang baik. Saat kita berbuat yang baik, pasti Allah akan suka kepada kita. Kita berbuat yang munkar, Allah tidak suka. Bukan tidak suka, tapi Allah hanya mengingatkan kita dengan sedikit cobaan yang menurut kita itu susah, tapi kata Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, aku tidak membebani seseorang kecuali semampu kalian atau sekuat kalian. Jadi di sini Allah itu baik. Allah juga akan memberikan kita cobaan, tetapi yang mana cobaan itu yang Allah yakin kita bisa melakukan itu. Jadi jika kita mendapat cobaan, kita nggak boleh seuzon kepada Allah. Mungkin karena kita seuzonnya, kok kita udah berbuat baik, tapi Allah kok ngasihnya kayak gini sih? Allah kok ngasihnya lebih buruk dari apa yang kita bayangkan sih? Tidak, sebenarnya Allah itu tidak membenci kita. Karena apa? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mawadda rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Allah tidak akan meninggalkan kita di saat kita mempunyai masalah. Allah tidak akan meninggalkan kita saat kita terpuruk. Allah juga tidak akan meninggalkan kita di saat kita lemah pada waktu itu. Tapi Allah hanya mengingatkan kita dengan sedikit cobaan yang dimana cobaan itu kita harus sabar, kita harus istiqomah, kita harus tetap sholat. Karena apa? Karena Allah yakin kita bisa. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu Surat Al-Baqarah ayat 163 yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, kita sebagai hambanya kita harus sabar dan kita harus tetap sholat. Karena apa? Sabar dan sholat itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan semua masalah kita. Saat kita telah berdoa, telah bersungguh-sungguh, telah istiqomah berdoa pada Allah, tapi Allah belum saja menjawab doa kita, kita tidak boleh seuzon. Kita harus berpikiran positif. Kita nggak boleh ngomong, kenapa sih aku kok doaku nggak dikabulin sama Allah? Sebenarnya Allah itu ngabulin, cuma ada
mungkin kita harus melalui cobaan-cobaannya. Kita nggak boleh seuzon sama Allah, karena Allah itu zatnya yang baik. Allah akan memberikan segalanya yang baik kepada kita. Dan saat kita berdoa tidak perlu mengeraskan suara sampai, ya Allah kenapa sih hidupku kayak gini, hidupku nggak sesuai kayak teman-temanku yang baik. Tidak, tetapi Allah maha mendengar. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asirru qawlakum. Oke, Pak Doli ta'aruf sama bi amamiki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi asal Rasulullah wa dinillah. Yudhirahu ala dini kulli walau kana kafirun walau kana muslimun walau kana munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita diberikan hikmah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang diberkahi ini. Kedua kalinya salawat serta salam yang dicurahkan kepada uswatun hasanah kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Jadi kita itu selalu merasa kayak ragu untuk berbuat kebaikan. Entah kenapa kita kayak merasa nanti aja deh, aku ragu masjid, padahal itu tuh baik. Kayak contohnya, aku mau sedekah ke seseorang, tapi orang itu kayak ngeraguin buat kita beli. Jadi Inna Allah ma'ana. Jangan ragu untuk berbuat kebaikan karena Allah selalu ada di samping kita. Kita nggak perlu ragu untuk berbuat kebaikan karena Allah selalu ada di samping kita. Ambil bukunya apa? Untuk KPN, silakan. Tidak harus tanpa teks. Jadi kita itu jangan selalu ragu untuk berbuat kebaikan. Dua menit lagi. Kalau ini, oke, lanjut. Seingat dan sepengetahuan kamu, boleh rasakan untuk bertakwa, untuk berbuat kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Kita harus yakin siapa orang yang harus kita beri itu, kita harus yakin. Jadi jangan ragu-ragu kayak aku mau beli itu tapi aku kok ragu ya. Gak usah, itu gak perlu diragukan karena tergantung diri kalian sendiri aja. Pokoknya jangan ragu deh. Inna Allah ma'ana, Inna Allah bersama kita. Lalu belum saya bisa
sadar diri. Akhiri. Ya, sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi berapa dan yang lainnya. Oke, silakan. Ya, belum ini yang perkenalan dulu ya. Oke, silakan. Nanti setelah kenalan, setelah assalamualaikum baru kita mulai kita itu. Perkenalkan, nama saya Pia, saya kelas 8. Dari mana asalnya? Dari Kepanjen, Panjen di Jawa Tengah. karena kita betul sini. Pokoknya jawab dari mana? Dari tadi. Oh, dari kemarin. Oh, sudah jawab begitu. Oke, Mbak Tias bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis insyaallah besar ini. Kedua kalinya salam tetap tercurah di tangan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang Islam. Salah satu cara agar orang mulai tak tersakiti adalah dengan jujur. Meski pahit tapi tidak sepahit kenyataan jika orang itu tahu jika kita sudah tidak jujur. Qulilhamu walau kana murah. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Jujur sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada zaman sekarang. Kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu apapun dalam hubungan, dan kita harus jujur biar kita ada rasa timbul saling percaya dan saling mencintai satu sama lain. Kita sebagai teman juga tidak berhak untuk menyuruh orang lain agar selalu jujur. Kadang malah kita yang melalaikan sifat jujur itu. Kita tidak boleh selalu menuntut orang lain agar berperilaku jujur, baik dan lain-lain. Karena hal ini akan tumbuh pada diri kita sendiri. Jika dimulai dari diri sendiri, tarik energi positif dari bumi, maka apa yang kita tarik dari bumi akan sampai pada kita sendiri. Jadi pokok pada intinya kita harus jujur dalam melakukan hal apapun dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu apapun dalam suatu hubungan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk peserta yang keempat. Diperkenalkan dulu dari mana, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tifa, saya dari Bedang. Kelangan berapa? 2 cm. 2 cm. Oh, oke. Lanjut. Ayo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah kita ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang besar. Kita sebagai umat muslim hendaknya selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan lain-lain yang dapat kita rasakan
menjelaskan tentang jaminan kebaikan, kemurahan Allah, kegelapan dan kemudahan yang pasti hadir dalam segala urusan kita. Dapat diartikan dua makna. Yang pertama, merendahkan diri karena berat-berat melalui pertolongan darinya, dan merendahkan diri sebagai bentuk penyesalan. Alam nasional saudara, bukankah aku telah lapangkan buku dadamu? Maksudnya Allah melapangkan dada adalah Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, tauhid, ketaatan kepada Rasulullah yang mana nilainya melebihi luasnya langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, barang siapa diridai Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakikan menjadi sesat, dia jadikan dadanya suci dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan sesat pada orang-orang yang tidak beriman. Realitanya musibah akan datang kepada kita ketika kita benar-benar mensyukuri nikmat Islam, sehingga tidak dapat menjaga beban musibah yang kita hadapi. Sahabat Rasulullah yang mengenal dengan tafsir Al-Quran berkata bahwa Allah tidak mengatakan, aku menciptakan kesulitan bersama dua kemudahan, maka satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata. Mohon wal yang bersurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfi Masya dari Wadi Malang. Dari mana kan? Kalau tidak itu satu. Oh, pakai ngomong boleh ngomong. Oke, lanjut, Mbak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kasih hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di masjidnya insyaallah diberkahi ini. Kedua kalinya salam serta salam kita ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke sahabat yang telah menerima ini Adibul Islam. Saya akan membahas sedikit Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini ada memasuki masjid itu sangat perlu dan juga harus kita laksanakan. Seperti di sini memakai pakaian yang lebih baik, yaitu pakaian takwa. Pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid, yaitu pakaian yang terhindar dari najis dan juga hadas, pakaian yang bersih dan suci, dan juga pakaian yang khusus dan tidak pernah digunakan pada kegiatan-kegiatan yang mengandung hadis dan juga najis.
mempunyai bisa melaksanakan sholat, mengerjakan amal-amal di bulan Ramadan, itu sangat harus disyukuri, patut disyukuri. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau memang ada seluruh dari karena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman adik-adik semua, kulturnya bagus pertama. Ini komennya ini buat semua ya, nggak satu-satu. Karena rata-rata semuanya sama, maksudnya bukan kesalahan, mungkin kekurangannya sama dan kelebihan mungkin ada pada masing-masing. Nah, pertama ini kekurangan ini dilihat dari teman-teman semua, adik-adik semua, pembukaannya ini terlalu singkat, ya. Bisa dan rata-rata pembukaannya sama semua. Innalhamdulillah, alhamdulillah, bisa juga alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan bisa juga, atau bisa juga diawali dengan Allah Taala bil Qur'anil Karim, maksudnya syaitanir rajim, ayatnya apa seperti itu. Jadi dari pembukaannya kalau bisa jangan disamakan semua. Bisa cari di Google atau di buku hadis yang kalian miliki, pembukaan itu kan banyak. Terus lalu yang kedua adalah jangan terlalu terburu-buru. Rata-rata semuanya lima-limanya terlalu terburu-buru kayak baca berita. Jadi bukan kultur tapi baca berita, dan tatapannya tatapan kosong. Jadi bukannya, kalau bisa melihat ke audiens kalau kultur itu. Walaupun nggak harus langsung tatap mukanya, sekilas nggak apa-apa, tapi kalian itu kebanyakan tadi tatapan bengong, kayak dengan apa. Jadi kalau bisa melihat ke audiens, walaupun tidak harus natap satu-satu matanya, nggak usah. Itu malah makin kalian gelisah kalau natap satu-satu. Tapi setidaknya kalian harus melihat ke audiens yang nonton. Itu salah satu kultur ya. Terus, nah kalau tadi masih ada beberapa yang baca surat Al-Quran itu ada basmalahnya. Bukan nggak boleh, tapi apalagi kalian itu kan menyambung ayat, kutipan ayat. Kalau lebih enak tahu saja juga nggak masalah. Ini nggak apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalahnya nggak perlu apa. Jadi mungkin kalian mikirnya harus basmalah dengan atau apa. Tapi kalau kalian mau menyambung ayat, tidak harus kalian bismillah. Kecuali kalian dari awal ayat baru bismillah. Tapi ketika menyambung ayat di ayat beberapa, kalian nggak pakai bismillah juga nggak masalah. Nah, salah satu dari isi kultur ini menurut pengalaman saya kurang lebih mondok udah 8 tahun dari SMP, SMA, lulus SMA mondok lagi 2 tahun. Jadi kultur itu relatif ya, kebanyakan mayoritas ada kutipan atau penggalan hadis. Dari teman-teman adik-adik sekalian dari awal kayaknya nggak ada yang mengutip hadis, benar ya? Rata-rata Al-Quran semua, benar ya? Nah, kalau bisa mengutip salah satu hadis. Saya tentang tadi keraguan itu adalah hadis da'a yaiduka ilama yaidu. Nah itu salah satu hadis. Itu bisa dikutip, jadi gak harus dari Al-Quran semua, bisa juga dari kisah Nabi. Jadi gak harus kalian itu terlalu monoton terhadap Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, kalian bisa lihat hadis, ya kisah-kisah Nabi. Jadi gak masalah. Kultur itu gak harus yang isinya Al-Quran semua, enggak. Kalian bisa lihat hadis, fikih juga bisa, tafsir pun juga bisa kalian kalau mau. Kalau kalian mau kultur tentang misalnya surat Al-Ikhlas terus ditafsirin, nah itu bagus banget itu isinya, tafsir tentang surat Al-Ikhlas. Itu jadi kultur itu nggak harus tentang
terpaku dalam Al-Quran semua. Gitu. Nah terus, terakhir penutupnya juga kalian masih sama semua. Nur wal koma yasdur. Semua rata-rata begitu. Itu kalau bisa dicari referensi lagi yang lain. Jadi apalagi kalau kalian misalnya ada lomba di dalam MBS saja lah, Muhammadiyah Boarding School. Masa setiap pesertanya pembukanya itu penutupnya itu juga, kan bosen. Yang nonton juga bosen, udah nebak ini pasti penutupnya ini, pembukanya ini sama semua. Jadi harus kalau bisa jangan sama semua. Kalau misalnya ini si A udah ngambil penutup ini, kita ambil penutup yang lain. Jadi dan penutup itu juga harus Al-Quran, nggak masalah. Kalian usaha kultum, ini cuma buat kultum. Bisa kalian mengutip dari nggak harus Al-Quran. Pakai bahasa Indonesia pun juga nggak masalah. Misalnya kayak kata-kata bijak itu nggak masalah. Yang penting kata-katanya itu terhubung sama isi dari materi kalian seperti itu. Nah, mungkin terakhir ini apa ya? Ini aja ya, nggak harus. Tapi kan kalian ini belajar bahasa Arab kan ya? Belajar bahasa Arab, belajar kan? Wajib nggak bahasa Arab? Nah, kalau lebih bagus lagi, pembukaannya kayak kita main bahasa Arab ini nggak pertama-tama, marilah kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus yang kedua kalinya bisa diubah bahasa Arab kayak awalan ayatnya Rasulullah Azza wa Jalla alladzi qadaqana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an tajtami'a fi hadzal masjid al-mubarak insyaallah. Semoga hadis suamakum jami'an uridu an ulqiya khutbatan qasiratan tahta mawdu' kasih tahu itu. Mungkin itu aja masukannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, penampilanmu malam ini sangatlah luar biasa. Amin. Mana tepuk tangannya? Jadi kelima penampilan ini sangatlah bagus semuanya. Ya, mulai dari Alisa, Adelia, Rias, Asifa, Marsia, semuanya pembukaannya itu sangat bagus dan menguasai. Nah, oleh karena itu, dalam penyampaian sudah bagus. Ada beberapa intonasi itu yang harus ditekankan ya. Misalnya kita mengajak para jamaah bagaimana ajaan itu agar termotivasi oleh jamaah ya. Jadi ada penekanan seperti itu. Nah, untuk Anissa ini sangatlah bagus dan menguasai. Intonasinya juga sudah cukup baik. Dia mengangkat tema yaitu kamu sangatlah baik pada kita ya. Jadi juga Anissa bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah dengan baik dan memberi beberapa contoh-contoh yang bagus. Ya, ini perlu diingatkan semuanya. Jadi dalam berbahasa kamu harus wajib belajar membaca di beberapa buku. Jadi jangan berhenti di situ ya. Untuk Adinda Adelia, ini penampilan pertama itu bagus, tenang. Akan tetapi mungkin dia waktu akan menyampaikan tema atau inti, dia itu menatap para jamaah di matanya. Jadi dia sangatlah grogi. Oleh karena itu, kalau kamu akan berdiri di depan atau akan menyampaikan sesuatu informasi, janganlah menatap mata para jamaah, lihatlah di atas kepala. Jadi kamu akan enjoy dan menguasai situasi yang ada di situ. Mungkin tadi ada satu melihat beberapa teman atau dari bapak-bapak itu dia langsung grogi dan tidak
bisa menyelesaikan temanya. Akan tetapi sudah bagus, semuanya harus belajar dengan semangat ya. Terus untuk hias juga cukup bagus penampilannya dalam berbahasa cukup lancar. Dia juga mantap, sudah mantap, akan tetapi tetap belajarlah ya. Jadi kita tidak boleh berhenti di sini. Asifah penampilannya juga cukup bagus, akan tetapi intonasinya terlalu cepat, sayang ya. Terlalu cepat. Nanti yang para jamaah ini kan ada yang muda, ada yang sepuh, ada yang setengah sepuh. Jadi untuk itu intonasinya diatur ya, diatur. Ini sebagai motivasi loh ya. Jadi kamu nanti akan lebih belajar dengan berkaca, dibaca ya. Jadi kalau kamu akan membawakan sebuah acara, itu jangan fokus satu arah. Ya, lihatlah dari beberapa sudut. Jadi misalnya ada beberapa juri, kalau kamu akan dinilai, juri yang pertama ya dilihat, dicatat, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau kamu terlalu lama grogi, ya sebagai penghormatan lah seperti itu. Ya. Untuk Marsia penampilannya juga cukup bagus dan menguasai dalam berbahasa sudah cukup lancar, akan tulis sama dengan Asifah terlalu cepat ya, jadi nanti akan diatur intonasinya. Semuanya sudah bagus, sudah berani tampil di depan, sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik kita semua. Saya sangat salut sekali. Saya sudah tua tapi juga dalam mempelajari agama ini tipis sekali. Jadi nanti kamulah yang akan memberi tausiah kepada para ibu ya, mana yang harus dikerjakan, mana yang wajib dan mana yang sunnah ya. Saya nanti kamu belajar terus menerus agar kami yang para tua ini akan menerima informasi pembaruan. Tepuk tangan untuk kelima adik kita. Terima kasih. Saya ucapkan bersemangat terus. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.